nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, Tuhan penguasa apa yang ada di langit dan di bumi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, utusan Allah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Teman-teman semua yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah SWT, pernah gak sih kita semua merasa lelah, sedih, tidak kuat dalam keadaan, merasa kesepian dan lain sebagainya? Itu sudah menjadi keluhan banyaknya muda-mudi pada zaman sekarang ini. Seringkali jika kita merasa seperti itu, pasti hati kita tergerak untuk menangis tanpa henti. Tapi tahu gak salah satu penyebab dari penyakit hati itu? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah kurangnya iman dan juga takwa pada diri kita semua. Mungkin kita bisa sampai tidak sadar bahwa lama-lama kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah merasa seperti itu? Jika pernah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah tanda bahwa Allah masih merindukan kita. Allah itu sebenar-benarnya nomor pulang untuk setiap umat muslim. Semua rasa lelah, semua kekecewaan, Allah bisa sembuhkan itu semua. Tetaplah bercerita, tetaplah berdoa dan meminta kepada Allah, walaupun kita semua masih berlumuran dosa. Berharaplah kepada Allah dan jangan pernah sesekali kalian berharap kepada sesama manusia. Tetaplah bertakwa kepada Allah sampai kamu semua memahami apa arti dari sebuah takwa. Ada juga salah satu hadis sahih dari hadis riwayat Ahmad yang membahas tentang takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tahquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan kamu dapat melakukan sesuatu kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik pula. Ada juga nih teman-teman, tips untuk menggapai hidup bahagia dan mengurangi penyakit hati ala Rasulullah. Nomor 1 ada bersyukur. Bersyukur ini adalah hal yang paling utama dan menjadi fondasi untuk kita semua, karena jika hati kita bersyukur, maka kita tidak akan gelisah. Dan yang kedua ada qanaah, menerima dan tidak mengeluh atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus senantiasa merasa qanaah dan merasa cukup atas apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita semua. Ketiga, taat kepada Allah, karena kita akan diberi pertolongan oleh Allah apabila kita taat kepadanya. Keempat, nikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Tunjukkan bahwa beribadah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi, jika kita sedang sholat, maka tinggalkanlah semua urusan di dunia kita. Lupakan semua apa yang di dunia dan bayangkan jikalau itu adalah sholat terakhir untuk kita di dunia ini. Dan kelima, tonton konten yang membuat senang dan juga bahagia, bukan konten yang membuat hati menjadi galau. 6. Berbaik sangka kepada Allah dan selalu ikhlas terhadap sesuatu yang kita alami. Teman-teman semua, jangan sia-siakan air mata kita untuk menangisi hal yang sebenarnya sudah ditentukan sebaik mungkin oleh Allah untuk kita. Jika memang itu berat, menangislah di hadapan Allah. Serahkan segala lelahmu, Dia pasti akan menolong setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Selalu ketuk pintu Allah dengan doa-doa kita. Jadikan doa-doa kita menjadi paling depan ketika Allah membuka pintu doa itu. Berdamailah dengan takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Ingat juga pesan dari Ustazah Lim Alaidrus, tetaplah bertakwa, terjatuh lagi, terluka lagi, menangis lagi, tetapi selagi ini di jalan Allah dan Dia bersama kita, semua akan baik-baik saja. Teman-teman yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah SWT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian untuk menjadi musuh
mendapatkan pertolongan